Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Suster Mestika. Saya akan merawat Ibu dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Sebelumnya Ibu, apakah boleh saya melihat gelang nama Ibu? Bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya Ibu? Baik Ibu, sesuai ya Ibu ya. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu memiliki keluhan pada pagi hari ini? Tidak ada ya Bu ya. Baik. Menjelaskan kepada klien tujuan dan pemeriksaannya. Ibu, sebelumnya saya bertujuan untuk melakukan pemeriksaan antenatal care atau bisa disebut juga untuk memeriksa bagian fisik ibu dan juga bagaimana janin ibu dan pemeriksaan pada daerah dada juga abdomen perut ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia ibu ya. Baik. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Ditunggu sebentar ibu. Persiapan alat. Yang pertama lanek atau Doppler. Jika menggunakan Doppler, sediakan juga jeli dan juga tisu. Kemudian termometer. Yang ketiga ada pita ukur. Yang keempat ada stetoskop. Yang kelima ada sphygmomanometer. Yang keenam ada hammer reflex. Yang ketujuh ada timbangan badan. Yang kedelapan ada pengukur tinggi badan. Yang kesembilan ada pen light. Yang kesepuluh ada jam detik. Yang kesebelas ada plastik kuning. Kemudian kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Selesai. Kemudian kita pengosongan kandung kemih. Minta pasien untuk terlebih dahulu untuk buang air kecil. Ibu, sebelumnya apakah ibu ingin ke toilet atau untuk buang air kecil? Tidak ibu ya. Baik. Menjaga privasi dan keamanan klien. Tutup sampiran. Kemudian mengatur posisi klien. Ibu, apakah posisinya sudah nyaman? Sudah ibu ya. Baik. Kita lakukan pemeriksaan umum, yaitu lakukan pemeriksaan KU dan juga kesadaran klien. Kesadaran klien kompos mentis. Kemudian lakukan pemeriksaan TTV, berat badan dan juga tinggi badan. Pemeriksaan daerah kepala. Yang pertama, kepala. Kaji keluhan nyeri kepala. Apakah di daerah kepala pasien merasakan nyeri tekan, dan juga apakah ada massa pada daerah kepala. Ibu, apakah seperti ini terasa nyeri? Tidak, sus. Baik ibu. Kemudian ada pemeriksaan bagian wajah, adanya atau tidak kloasma atau edema. Kita periksa. Kemudian bagian pada mata. Kaji konjungtiva, sklera, pupil, ketajaman penglihatan dan juga edema palpebra. Kemudian pada bagian hidung, kaji polip, kemudian pernafasan cuping hidung dan juga penggunaan alat bantu nafas. Kemudian pada mulut dan tenggorokan, kaji gigi, apakah ada karies atau tidak. Kemudian kesulitan menelan, apakah pasien sulit menelan atau tidak. Kemudian cek mukosa pada pasien dan juga bibir pasien berwarna merah muda atau berwarna gelap. Kemudian leher, kaji pembesaran kelenjar limfe dan kelenjar tiroid. Ada atau tidaknya kloasma. Kemudian bendungan vena jugularis.
Kemudian pemeriksaan pada bagian dada yang terdiri dari jantung, dada, dan kemudian payudara. Pertama, jantung. Periksa irama jantung, apakah teratur atau tidak teratur. Kemudian bunyi jantung, apakah lup-dup. Kemudian nyeri dada. Kaji pasien apakah terdapat nyeri pada bagian dada dekat jantung. Kemudian pada dada, kaji jalan nafas, suara nafas, keluhan sesak, apakah pasien merasa sesak atau tidak. Kemudian penggunaan otot bantu nafas. Pada bagian payudara, kaji pigmentasi areola mamae, bentuk papila mamae, kemudian pengeluaran kolostrum, dan juga adanya nyeri payudara atau tidak jika saat dipalpasi. Pemeriksaan abdomen, kaji inspeksi abdomen, kaji linea nigra, stria gravidarum, kemudian luka bekas operasi. Selanjutnya manuver Leopold I, yaitu untuk menentukan umur kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri dan menentukan bagian janin yang berada pada fundus uteri. Pertama, apakah teraba bulat atau besar lunak, itu adalah bagian bokong. Kemudian bulat besar keras adalah bagian kepala. Kemudian teraba tahanan memanjang adalah bagian punggung, dan teraba bagian kecil-kecil adalah bagian ekstremitas. Pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan dengan kedua kaki yang ditekuk. Kemudian lanjut pada manuver Leopold II, menentukan batas samping uterus dan menentukan letak punggung janin yang membujur dari atas ke bawah menghubungkan bokong dengan kepala. Apabila teraba tahanan memanjang, yaitu pada bagian punggung di sisi satu, dan teraba bagian kecil-kecil, yaitu bagian ekstremitas di sisi lain pada bagian tubuh. Pada pemeriksaan ini dilakukan dengan kedua kaki yang ditekuk. Kemudian lanjut pada Leopold yang ketiga, menentukan bagian apa yang berada di uterus sebelah bawah dan mengetahui bagian tubuh janin yang berada pada bagian bawah uterus sudah masuk atau belum ke pintu atas pinggul atau PAP. Pada pemeriksaan ini dilakukan dengan kedua kaki yang ditekuk. Kemudian manuver Leopold keempat, yaitu menentukan bagian janin mana yang terletak di bawah dan menentukan berapa bagian dari kepala janin yang telah masuk ke pintu atas panggul atau PAP. Tetapi pada pemeriksaan yang keempat ini, kedua kaki diluruskan. Kemudian kita lanjut pemeriksaan dengan auskultasi denyut jantung janin dengan lanek atau Doppler. Setelah kita kaji denyut jantung janin berapa kali per menit, misalnya 118 kali per menit. Kemudian kita lanjut dengan menentukan punktum maksimum dan menilai frekuensi, kekuatan, dan keteraturan. Untuk menentukan punktum maksimum, bila janin dengan posisi kepala di bawah dan punggung di sebelah kiri, punktum maksimum akan berada di antara pusat dan simfisis di bagian kiri ibu. Nah, bila janin dengan kepala di bawah dan punggung di bagian kanan, punktum maksimum berada di antara pusat
dan simfisis pada bagian kanan ibu. Kemudian bila janin dengan bagian bawah bokong dan kaki di bawah dan punggung di sebelah kiri, punctum maximum berada di antara pusat dan prosesus sifiosis ibu di bagian sebelah kiri. Kemudian bila janin dengan posisi bokong di bawah dan punggung di sebelah kanan, maka punctum maximum berada di antara pusat dan prosesus sifiodeus bagian kanan ibu. Selanjutnya, apabila janin dengan posisi melentang dengan kepala di bagian kiri, punctum maximum berada di antara pusat bagian kiri ibu. Apabila janin dalam posisi melentang dengan kepala bagian kanan, maka punctum maximum berada di antara pusat bagian kanan ibu. Kemudian kita lanjut dengan pemeriksaan perineum memakai sarung tangan. Mengatur posisi klien. Apakah posisi klien sudah nyaman atau belum? Kemudian memeriksa kebersihan saat periksa bagian vagina apakah bersih atau tidak. Kemudian memeriksa adanya pengeluaran pervaginaan atau darah atau sekret. Periksa kaji keluaran pervaginaan atau sering berkemih atau tidak pasien tersebut. Kemudian memeriksa hemoroid, varises vulva, kemudian lesi dan bekas episiotomi. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, lepas sarung tangan, kemudian cuci tangan. Selesai. Kemudian kita lanjut pada pemeriksaan ekstremitas bawah. Memeriksa adanya edema atau varises. Pada pemeriksaan ekstremitas, kaji kesulitan dalam pergerakan pasien, apakah ada edema pada ekstremitas, ekstremitas bawah, kemudian refleks patella dan juga adanya varises atau tidak. Kemudian saat memeriksa refleks patella, biarkan pasien lemaskan pada bagian ekstremitas bawah. Kemudian merapikan pasien dan alat. Setelah itu mencuci tangan. Kemudian selesai, evaluasi. Mengevaluasi respon verbal dan juga non-verbal dari pasien. Tanyakan pada pasien bagaimana apa yang dirasa pasien setelah melakukan pemeriksaan tersebut. Dan apakah keluhan dari pasien setelah dilakukan pemeriksaan. Kemudian kita lihat respon nonverbal dari pasien. Kita lihat dari gerak-gerik tubuhnya atau apakah pasien merasa nyaman saat dilakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian kontak kontrol berikutnya itu seperti kontrak yang akan datang. Apakah kita nanti akan kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan yang lainnya. Selanjutnya terminasi, berpamitan dengan pasien setelah melakukan pemeriksaan. Kemudian dokumentasi, respon verbal dan nonverbal, kemudian hasil Leopold,
dan juga hasil pemeriksaan abnormal. Respon nonverbal seperti pasien terlihat mukanya murung atau tidak. Nah, kalau verbal, pasien merasa nyaman, pasien berkata nyaman atau tidaknya saat melakukan pemeriksaan. Kemudian selesai.